Kalau kita ngomongin pendidikan di Indonesia, rasanya kita lagi ada di momen yang krusial banget. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah konsep baru yang didesain buat menjawab tantangan zaman. Sebuah gagasan yang bisa jadi akan mengubah total cara kita melihat proses belajar. Coba deh, kita pikirin, selama ini kan kita seringnya mikir kalau belajar ya di dalam kelas. Tapi, di dunia yang serba cepat dan terus berubah ini, apa model kayak gitu aja udah cukup buat bekal anak-anak kita? Cukup nggak buat mereka hadapi masa depan yang kita sendiri belum tahu bentuknya? Well, jawabannya udah nggak cukup lagi. Paradigma pendidikan kita tuh lagi bergeser. Dari yang tadinya cuma sekedar tahu, jadi bisa melakukan. Proses belajar sekarang harus keluar dari tembok kelas, supaya bisa jadi pengalamannya utuh dan benar-benar nyambung sama kehidupan nyata. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kokurikuler ini? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak jembatan. Jembatan yang nyambungin antara teori yang ada di kelas sama praktek langsung di dunia nyata. Jadi, penting banget buat dicatat. Ini bukan cuma kegiatan tambahan atau ekstra ya. Justru sebaliknya, kokurikuler ini adalah bagian inti dari proses belajar. Tujuannya itu buat nguatin lagi apa yang udah dipelajari di kelas, tapi dengan fokus yang beda, ke pembentukan karakter dan kompetensi praktis. Nah, biar nggak ketukar-tukar, yuk kita lihat bedanya. Kalau intrakurikuler itu fondasi akademisnya, terus ekstrakurikuler itu wadah buat minat dan bakat. Nah, kokurikuler ini ibarat lem perekatnya. Dia yang menyatukan semua itu, biar belajarnya jadi lebih punya makna dan bisa langsung diterapin. Terus, tujuannya apa sih? Ujung-ujungnya mau ngapain? Ya ini dia, membentuk 8 dimensi profil lulusan yang utuh. Ini kompasnya. Jadi, kita nggak cuma ngomongin nilai, angka, tapi juga soal karakter. Kemampuan mikir kritis, kreatif, mandiri, bisa kerja bareng. Nah, inilah target utama dari semua kegiatan kokurikuler. Oke, kita udah tahu tujuannya itu buat ngebentuk profil lulusan yang komplit. Tapi, kenapa sih ini jadi penting banget? Kenapa kita harus repot-repot bahwa proses belajar keluar dari buku teks? Kutipan ini, wah, kena banget sih. Esensinya ada di sini. Sekolah itu bukan lagi cuma tempat belajar, tapi bertransformasi jadi tempat bertumbuh. Jadi bukan lagi kayak pabrik pengetahuan, tapi sebuah ekosistem di mana setiap siswa bisa berkembang jadi manusia yang seutuhnya. Kokurikuler ini jadi landasan buat pembelajaran yang mendalam. Dan ini ditopang sama 3 pilar utama. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Belajar itu nggak lagi cuma soal otak, tapi juga melibatkan hati, rasa, dan raga. Jadi pengalamannya benar-benar nempel dan nggak gampang lupa. Oke, dari kenapa, sekarang kita geser ke gimana caranya. Konsep yang kedengerannya keren ini, gimana caranya biar bisa benar-benar jalan di sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Nah, yang keren di sini tuh fleksibilitasnya. Sekolah nggak dipaksa pakai satu cara aja. Ada 3 jalur utama yang bisa dipilih. Dan ini bisa disesuaikan banget sama kebutuhan, sumber daya, dan keunikan masing-masing sekolah. Dan contoh ini nunjukin banget gimana cara kerja jalur yang pertama. Lihat deh, mata pelajaran nggak lagi jalan sendiri-sendiri. IPAS, matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, semuanya nyatu dalam satu proyek nyata. Siswa nggak cuma belajar teori, tapi mereka melakukan sesuatu pakai ilmunya itu. Keren kan? Tapi gini, perubahan sebesar ini bukan kerjaan guru doang loh. Biar berhasil, ini harus jadi gerakan bareng-bareng. Suksesnya itu bergantung banget sama kolaborasi yang solid dari semua pihak di ekosistem pendidikan. Ada konsep yang namanya catur pusat pendidikan, yang nunjukin kalau ada 4 pilar yang perannya sama-sama penting. Sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Keempatnya ini harus nyambung, harus sinergi, biar pembelajaran kokurikuler dampaknya maksimal. Perannya jelas banget kan? Sekolah yang bikin rencana, keluarga yang ngedukung di rumah, masyarakat jadi laboratorium belajarnya, dan media bantu menyebarkan cerita-cerita baiknya. Nah, coba deh kita renungin, kita ada di pilar mana nih, dan apa yang bisa kita lakuin. Di bagian terakhir ini, kita akan jawab pertanyaan yang paling penting. Gimana cara ngukurnya? Kalau tujuannya bukan lagi cuma nilai ujian, terus apa dong patokannya? Cara menilainya juga ikut berubah. Fokusnya bukan lagi cuma lihat angka di rapor, tapi lebih ke perkembangan nyata di 8 dimensi profil lulusan tadi. Apa siswa jadi lebih kritis cara berpikirnya? Apa mereka jadi lebih kreatif? Lebih jago kerjasama? Lebih peduli sama lingkungan? Nah, hal-hal itulah yang benar-benar diukur.
Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Dengan semua potensi ini, potensi untuk menjembatani kelas dan kehidupan nyata, menurut Anda, bagaimana kokurikuler akan mengubah wajah pendidikan di lingkungan kita masing-masing? Masa depan belajar ada di tangan kita semua. Terima kasih.